Seorang coach harus mempunyai kompetensi yang bagus dalam mencoaching teman sejawat atau murid. Kompetensi itu meliputi kehadiran penuh, presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya, coach akan melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur pembicaraan Tirta. Alur pembicaraan Tirta meliputi 1. Tujuan umum pembicaraan 2. Identifikasi masalah 3. Rencana aksi dan 4. Tanggung jawab. Alur pembicaraan Tirta tersaji dalam video berikut. Assalamualaikum Bu Ami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Ami, maaf saya ini ingin mengganggu sebentar Bu Ami. Apakah Bu Ami ada waktu? Oh monggo, silakan Ibu dengan senang hati. Ada apa ya kalau boleh tahu? Ini Bu Am, saya ini sebetulnya ingin sharing-sharing sama Bu Ami mengenai permasalahan yang saya hadapi ini loh Bu di kelas 1. Permasalahan yang saya hadapi ini loh Bu Am, sampai sekarang masih belum terselesaikan. Ya meskipun saya sudah ada sudah ada cara untuk mengatasi, tapi masih sampai sekarang masih belum ini, peningkatannya hanya sedikit Bu Am. Permasalahannya apa ya kira-kira kalau boleh tahu? Permasalahannya ini seputar ini Bu, di kelas 1B ini yang saya ampu ini ada yang belum bisa membaca satu anak Bu Am. Jadi ini akhirnya pembelajaran ini menjadi terkendala. Sejak kapan nih Bu Yuneni tahu kalau anak ini tidak bisa membaca? Anak ini tidak bisa membaca ini sejak masuk kelas 1. Sejak awal masuk ya? Berarti sebelum itu kan biasanya ada diagnosis awal itu ya? Itu sudah dilakukan Bu Neni? Sudah Ibu, diagnostik awalnya sudah dilakukan. Terus ketika Bu Neni tahu ya, sejak saat itu, apakah orang tuanya juga sudah tahu di rumah itu memang orang tuanya sudah tidak tahu kalau anaknya tidak bisa membaca begitu? Iya, sebetulnya ibunya juga sudah mengakui kalau memang anaknya ini punya masalah membaca. Makanya ketika dia masuk itu dengan MOU bersama orang tua. Gitu ya. Jadi awal masuk SD memang orang tuanya itu sudah tahu kalau bahwa anaknya ada kekurangan dalam membaca. Nah, juga sudah melakukan dari diagnosis awal itu sudah mengetahui hasilnya bahwa anak ini memang ada keterlambatan dalam membaca. Gitu. Nah, apa Bu Yuneni tahu hambatannya apa kira-kira yang mempengaruhi anak ini tidak bisa membaca? Hambatannya ini sebenarnya ketika saya melaksanakan home visit, melakukan home visit ke rumahnya si A, ini bundanya ini bercerita bahwa di sekolah TK-nya itu tidak pernah diajarkan huruf-huruf. Sedangkan TK-TK yang lain itu diajarkan huruf-huruf. Cuman di TK ini kebetulan TK-nya ini dekat rumah. Jadi kalau dikatakan itu kurang begitu maju ya Bu. Tapi pokoknya asal sekolah gitu aja. Dan hanya bermain aja, hanya bermain tok. Nggak dikenalkan huruf-huruf, nggak dikenalkan tulis-menulis. Makanya sangat terlambat. Ketika dimasukkan di sekolah sini, di sekolah Al-Falah, ya sangat tertinggal dengan teman-temannya. Setelah melakukan home visit, Bu Yuneni jadi tahu ya bahwa anak ini memang dari TK tidak pernah diajarkan gurunya untuk mengenal huruf, begitu ya? Iya, betul Bu. Setelah melakukan
home visit, apakah Bu Yuneni ini mencari solusi agar anak ini segera bisa teratasi untuk bisa mengenal huruf, apalagi untuk membaca. Solusinya. Iya. Iya, alhamdulillah setelah saya mengetahui permasalahan si Aal dan saya tahu bahwa ternyata memang sejak TK itu tidak diajarkan atau dikenalkan huruf, makanya di sekolah kami punya trik dan buku khusus yang dimiliki sekolah untuk diajarkan ke si Aal. Jadi kita ada klinik Bu Ami sebenarnya kliniknya, tapi memang kliniknya ini tidak setiap hari, tidak Senin sampai Jumat, tidak begitu. Ada beberapa hari-hari tertentu karena terkendala saya juga mengajar di kelas atas. Jadi jam 1:30 itu saya mengajar di kelas atas. Akhirnya ini dicari jam-jam yang longgar sehingga saya bisa mendampingi si Aal, yaitu di hari di hari Senin, Rabu, dan Kamis. 3 hari aja dalam seminggu. Harapannya kami sih dalam waktu seminggu itu si Al bisa terdampingi. Tapi ternyata tidak bisa karena Jadi sudah ada solusi ya Bu ya. Nah, solusinya di sekolahan juga sudah menyediakan klinik untuk anak-anak yang tidak bisa membaca. Orang tua juga sudah memberikan jam khusus untuk anaknya. Nah, dari solusi tersebut, kira-kira untuk mengetahui keberhasilan siswa ini ada kemajuan untuk membaca, ya, dari Bu Yunani sendiri untuk mengetahui keberhasilannya itu di skala mana? Di skala mana ketika Bu Yunani pertama mengajar, kemudian ada perkembangan untuk anak tersebut? Iya, sebenarnya ada sih Bu perkembangannya. Ini masih dalam taraf suku kata. Karena terkadang ketika si anak membaca satu lembar, itu besoknya ini agak sedikit lupa dengan lembar yang sudah diajarkan. Jadi saya harus mengulang materinya dan menambah lembar berikutnya. Ya alhamdulillah cepat ketika dia pas tahu klik gitu ya, itu tahu bisa cepat menangkap. Tapi ketika pas dia konsentrasinya kemana gitu, ingin pulang atau ingin apa, tidak mau lama-lama di sekolah, akhirnya fokusnya ini berkurang dan tidak mau membaca. Sudah Bu, saya tidak mau membaca, besok aja gitu. Jadi menawar akhirnya. Jadi dari cerita Bu Yuneni tadi, strategi sudah dilakukan ya. Betul. Nah, strategi yang dilakukan sudah luar biasa lah untuk mengetahui perkembangan si A ini tadi yang kurang bisa membaca ya, mungkin bisa juga ditambahkan Bu Neni ya, mungkin bisa ditambahkan pendampingan secara kontinu misalkan ya. Jadi setelah di sekolahan kita sudah mendampingi si anak, mungkin kita bisa menyarankan ke orang tua agar mendampingi juga, ikut mendampingi juga. Tadi belajar apa ya? Vokal apa di sekolahan? Nah, coba Ibu ingin tahu. Nah, sekarang dibaca lagi. Nah, untuk membiasakan itu jadi supaya terbiasa. Nah, jadi dibaca berulang-ulang. Jadi ada kerjasama secara kontinu. Guru benar-benar mendampingi si A, orang tua juga mendampingi juga. Jadi pas. Kalau gurunya mendampingi terus, ya terus di rumah orang tuanya nggak mau tahu, ya itu sama aja dengan bohong ya Bu Yuneni ya. Iya, betul. Nah, begitu. Nah, strateginya mungkin bisa dilakukan lebih lanjut lagi. Nah, iya betul ya Bu ya. Jadi memang benar sih. Jadi
apa namanya, strateginya memang nggak harus di sekolah ya Bu ya, tapi Ya. bisa dilaksanakan di rumah. Tapi sebenarnya ini juga ada hambatan Bu, kedua orang tuanya ini bekerja, pulangnya itu Hmm. sore. Jadi apa ya, pembelajarannya itu juga kurang maksimal. Kadang-kadang bundanya juga capek, mendampinginya cuma beberapa jam, apalagi ayahnya. Ayahnya ini pulangnya jam 8 malam, Bu. Ya meskipun ini kan usaha milik kakaknya ya. Jadi bekerja, kedua orang tua ini bekerja di perusahaan milik budenya. Nah, tapi karena jam kerjanya itu cukup padat, akhirnya beliau-beliau itu orang tuanya si Aal ini pulangnya sore. Akhirnya terkadang ini juga menjadi hambatan saya, gimana ya, bundanya juga sudah bilang, "Iya iya Ustazah, iya nanti, apa namanya, saya ajari gitu di rumah." Tapi ternyata ketika saya beri tugas satu lembar di buku ini menulis, itu juga tidak diselesaikan di rumah. Jadi ini juga menjadi apa ya, salah satu hambatan saya Wah, juga. berat juga ya Bu ya kalau tahu Betul, begitu. Kalau kita sudah bersusah payah untuk mencari yang terbaik untuk si A tadi, ternyata di rumah, nah itu tidak orang tua maksimal. tidak ada waktu ya, begitu ya Bu Betul, ya. Nah, tentunya kita juga sebagai guru ya ingin yang terbaik buat murid kita. Bagaimana si A tadi bisa memperoleh sesuai target yang kita harapkan. Nah, bagaimana Bu Yuneni mengatasinya, mengantisipasi jika orang tua itu ternyata memang sudah tidak ada waktu buat anaknya. Nah, langkah kita untuk mengantisipasi hambatan itu, kita pakai strategi apa lagi, Bu? kalau Mungkin. menurut saya, eh, apa namanya, saya memberitahu atau memberikan masukan kepada orang tua ya Bu ya, apa namanya, bahwa ini si anak ini memang membutuhkan pendampingan. Jadi mau tidak mau orang tua itu juga harus berpartisipasi atau ikut membantu, ikut andil dalam perkembangan si anak. Walaupun sesibuk apapun, kalau ternyata memang si anak itu apa namanya membutuhkan pendampingan, ya kita juga harus mengorbankan, entah itu mengorbankan waktu, capek gitu ya Bu ya, tetap harus Iya. mendampingi. Memang harus memaksa sih gitu. Tapi ya itu saya kembalikan lagi ke kesadaran orang Nah, tua. betul Bu Yunani. Nah, kalau sudah tahu gitu ya kita harus buat komitmen ya, antara guru Iya, dengan orang tua. Kalau ingin memang anaknya itu berhasil Bu, ada hasilnya. Nah, misalkan apa di rumah ada kakak atau siapa yang bisa membantu mungkin? Ya ada ya? kebetulan ini anak pertama Bu. Oh, anak pertama. Jadi misalkan di situ ada pembantu untuk Ada ya nggak mau ya sama pembantunya. nenek, Oh, ada nenek. neneknya Bu Ami. Oke. Tapi ya Biasanya kadang-kadang namanya nenek ya. biasanya anak-anak itu males sama pembantunya, pinginnya didampingi orang tuanya gitu ya. Iya, betul Bu Ami. Jadi setelah dibuat komitmen gitu orang tuanya mau enggak? Alhamdulillah mau. Kemarin saya juga Alhamdulillah. ya jadi sharing setelah saya melakukan home visit, saya terus sharing melalui WA, melalui telepon. Kalau perkembangan si Aal ini seperti ini Bunda, jadi saya minta tolong kepada orang tua untuk ikut membantu. Jadi apa namanya tidak hanya di sekolah saja. Sekolah sudah ini siapa namanya sudah berusaha nggih, tapi Oke. kalau tidak dibantu dengan orang tua juga kita kesulitan. Oke, sudah luar biasa Bu Yuneni. Ini kira-kira apa yang akan Bu Yuneni lakukan lagi ketika sudah tahu
kita kerjasama dengan orang tua sudah bagus. Nah, rencana Bu Yuneni selanjutnya apa agar untuk mengetahui si A ini ada kemajuan, adakah minta bantuan ke teman lain supaya anak si A ini tadi bisa belajar membaca di semua mata pelajaran yang ada di sekolah. Iya, ini kebetulan juga saya dibantu sih, jadi saya tidak sendiri, Bu Ami. Ada salah satu rekan saya itu membantu. Jadi beliaunya ini memang sebenarnya yang ngurusi klinik, cuman karena banyak guru-guru yang terkendala, maka beliaunya ini memegang kelas-kelas yang lain. Sedangkan kelas saya sendiri, saya pegang sendiri. AAL itu saya pegang sendiri, yang lainnya dipegang oleh rekan saya. Nah, untuk mengukurnya ini si AAL ini dilakukan tes membaca. Jadi kalau misalkan di halaman di halaman terakhir buku itu sudah selesai, itu diarahkan ke beliaunya untuk melakukan tes. Apakah sudah ada kemajuan atau belum. Kapan waktu itu dilakukan Bu Yuneni? Di jam-jam apa gitu? Ini sampai bukunya selesai baru bisa diujikan Bu Ami. Ini kebetulan kan ada 40 halaman dan si AAL ini sampai di halaman 36. Jadi insya Allah kurang 4 sampai 5 halaman gitu. Selain guru, siapa lagi yang membantu AAL di sekolahan? Nggak ada, ya kami sendiri. Ada. Iya. Bu Yuneni katanya tadi ada guru lain yang ikut membantu. Iya, ya itu tadi untuk pengetesan guru BK. Jadi guru yang lain. Iya, sebenarnya ada ya guru lain yang pendamping, tapi kebetulan ini kok setelah saya tanya juga beliaunya juga repot gitu karena ngajar kelas atas. Oh begitu. Jadi kadang bisa, kadang enggak bisa. Full Bu Yuneni ya, dan tadi iya, insya Allah fullnya ke saya. Gitu. Luar biasa Bu Yuneni, ini sudah saya lihat sudah banyak perkembangan ya. Jadi komitmen orang tua juga sudah mengikuti ya. Terus di sekolahan juga. Nah, untuk mengetahui perkembangan selanjutnya kapan itu kira-kira? Insya Allah 1 bulan lagi ya Bu, atau 2 minggu lagi ya? Oh gitu ya. Iya. Oke. Bagaimana? Sudah lega mungkin dari cerita itu tadi? Sudah Bu, alhamdulillah sudah lega. Saya terima kasih banyak kepada Bu Ami sudah sudah memfasilitasi saya untuk sharing dari permasalahan saya. Saya merasa senang banget seperti punya teman curhat ini ya Bu Ami ya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah iya nanti akan dicoba untuk solusi kemudian ya. Ini nanti saya lakukan, terus saya laporkan lagi kepada Bu Ami 2 pekan lagi. Oke, saya tunggu cerita selanjutnya. Semoga menambah kemajuan ya Bu Yuneni untuk anak didiknya. Iya Bu Ami, amin. Lancar membacanya. Semangat Bu Yuneni. Terima kasih Bu Ami, semangat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Am, saya pamit. Sama-sama.